Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi, saya akan memaparkan tentang paradigma berpikir terkait dengan Islam dan kebudayaan Jawa, supaya tidak disalahpahami sebagai sebuah sekte atau aliran. Islam dan budaya Jawa itu lebih pada varian kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan tentang variabel-variabel dalam Islam dan kebudayaan Jawa. Variabel pertama adalah Islam, yang kedua adalah kebudayaan Jawa, yang ketiga adalah akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa, sehingga membentuk karakter kebudayaan yang khas, yakni Islam yang bernuansa Jawa. Oleh karena itu, maka paradigma berpikir ini begitu penting agar kita dapat memahami terkait dengan kebudayaan Islam yang bercorak Jawa dengan benar, sehingga tidak salah tafsir di dalam pemahaman. Islam itu seperti air jernih yang mengalir ke banyak pipa transparan yang warna-warni. Ketika air jernih itu mengalir di pipa transparan hijau, maka air tampak hijau. Ketika mengalir di pipa transparan warna kuning, maka airnya tampak kuning. Begitu juga Islam, ketika berada atau bergumul dengan kebudayaan Arab, maka Islam tampak dalam nuansa Arab. Ketika dalam kebudayaan Turki, Islam tampak dalam nuansa Turki dan sebagainya. Varian-varian itu tidak mencemari air jernih itu. Jadi kejernihan air tetap dalam kondisi semula, walaupun penampakan di luar itu berbeda. Itulah varian-varian dalam kebudayaan Islam. Maka di dunia ini ada 5 kebudayaan Islam yang besar, yakni 1 kebudayaan Arab, hasil akulturasi antara Islam dengan kebudayaan Arab. Yang kedua kebudayaan Islam Turki, yang ketiga kebudayaan Islam Persia, yang keempat kebudayaan Islam Afrika Hitam, dan yang kelima adalah kebudayaan Islam Melayu. Perpaduan mutualistik antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan Melayu. Di samping itu masih ada beberapa subkultur atau subkebudayaan di mana Islam juga berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan dalam arti yang lebih kecil. Salah satunya adalah Islam dan kebudayaan Jawa. Islam dan kebudayaan Jawa merupakan bagian dari varian kebudayaan Islam, yakni dampak atau hasil pergumulan antara Islam dengan kebudayaan Jawa, lahirlah Islam dalam karakter atau bercorak Jawa yang unik, yang memiliki nilai-nilai lokalitas yang tidak ada di tempat yang lain atau kebudayaan lain. Islam dalam kebudayaan Jawa, sebelum membahas ke arah itu, maka saya ingin menjelaskan tentang kebudayaan Jawa. Ada varian-varian kebudayaan Jawa. Pertama adalah kebudayaan Nagari Agung, yakni kebudayaan Jawa di Mataram Islam, Surakarta, Yogyakarta dan sekitarnya, sampai memasuki beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Madiun, Ngawi dan Malang. Kemudian yang kedua ada kebudayaan Jawa Dulang Mas, yakni kebudayaan Jawa di Kedu, Magelang dan Banyumas. Ada kebudayaan Jawa pesisiran, ada kebudayaan Jawa Jawa Timuran dan seterusnya. Nah, semuanya itu adalah bagian dari kebudayaan Jawa yang memiliki karakter khas. Masuknya Islam ke dalam kebudayaan Jawa telah menimbulkan sebuah budaya baru yang kita dengar dengan nama Islam Jawa, yakni Islam yang bercorak khas Jawa. Sekali lagi, ini adalah varian kebudayaan Islam dan bukan sekte. Islam Jawa sendiri sebenarnya adalah sebuah ujung dari sebuah pergumulan panjang terkait dengan dakwah Islam di wilayah kebudayaan Jawa yang menghasilkan beberapa karya kreatif. Kalau kita melihat setiap kebudayaan itu punya
ciri khas, seperti ada ciri khas bahasa, ciri etnik dan rasial, ciri arsitektur, dan seterusnya. Di Islam dan kebudayaan Jawa dicirikan dengan adanya budaya Jawa sebagai budaya Islam. Salah satunya adalah kebudayaan terkait dengan bahasa, kebudayaan terkait dengan bagaimana membumikan nilai-nilai Islam. Maka dapat saya rangkum, Islam dan kebudayaan Jawa memiliki dua model, yakni pertama, Islam yang diberi warna budaya Jawa. Contohnya adalah misalnya sekaten. Sekaten itu adalah orisinal Islam, yakni syahadatain. Bagaimana upaya para ulama untuk mengislamkan orang-orang di Jawa. Tapi kemudian pengislaman itu dipola dengan pola-pola Jawa. Maka ada ritual sekaten. Jadi ritual sekaten sebenarnya ritual khas Jawa, tapi sekatennya adalah orisinal Islam. Ini artinya aslinya adalah Islam, kemudian dikemas dalam kebudayaan Jawa. Yang kedua, kebudayaan Jawa yang diberi nilai-nilai Islam. Asli kebudayaannya adalah Jawa, sudah ada secara turun-menurun, tapi kemudian diberi nilai-nilai Islam. Banyak sekali contohnya, misalnya upacara mitoni yang awalnya dulu mandi 7 sumur pakai kembang ini kembang itu, sekarang sudah diubah menjadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama dengan 7 surat. Nah, itu bagian dari bagaimana nilai-nilai Islam ditanamkan dalam kebudayaan Jawa. Kemudian Islam dan budaya Jawa sendiri memiliki karya-karya kreatif yang luar biasa. Pertama adalah dalam bahasa mampu menciptakan huruf pegon. Jadi huruf pegon adalah huruf Arab dengan lafadz Jawa. Huruf Arab yang ditambahi dengan titik tertentu dan kemudian dapat dilafalkan dengan lafal-lafal Jawa. Misalnya karena di Arab tidak ada co atau c, maka di Jawa dibentuklah jim dengan titik 3 dan seterusnya. Ini adalah karya yang luar biasa. Karya yang mengambil nilai-nilai kearaban dan nilai-nilai keislaman yang kemudian dibumikan dalam ranah pengembangan bahasa untuk dakwah Islam di kebudayaan Jawa. Kemudian juga karya-karya kreatif. Pertama, serat. Serat adalah karya kreatif sebagai hasil dari akulturasi antara Islam dengan kebudayaan Jawa. Serat adalah tulisan terkait dengan problem-problem atau masalah-masalah yang terjadi di Jawa, atau doktrin-doktrin atau konsep-konsep. Jadi kalau dalam bahasa sekarang serat itu ya buku. Yang kedua ada namanya suluk, yakni buku atau tulisan khusus terkait dengan tasawuf. Ketiga adalah babat, buku atau tulisan orang-orang Jawa Islam terkait dengan sejarah atau sastra sejarah. Yang keempat adalah primbon Islam, yakni sebuah primbon yang kemudian sudah dimasuki unsur-unsur Arab Islam, baik itu mengambil intisari dari ayat suci atau ayatnya sendiri, atau qaul-qaul ulama, atau tulisan-tulisan yang sudah bernuansa Islam. Yang tidak ketinggalan lagi adalah kecakapan para ulama awal dalam melakukan penggubahan-penggubahan. Misalnya penggubahan nama-nama wayang. Wayang adalah sebuah seni, tradisi dan budaya yang sudah melekat di tanah Jawa, yang kemudian ketika era Islam dilakukan penggubahan-penggubahan nama. Ini adalah proses Islamisasi. Misalnya Bima digubah namanya menjadi Warkudara. Janaka itu awalnya hanya Arjuna, tapi kemudian diberi Janaka, yang mengambil dari bahasa Arab Jannah. Warkudara dari bahasa Arab Warok, salah satu karakter dan sekaligus makom dalam tasawuf. Petruk adalah khas Jawa, karena di India sendiri tidak ada yang namanya
Petruk ya, dan seterusnya. Jadi nama-nama wayang Jawa itu sebenarnya sudah dilakukan islamisasi di sana. Sebuah proses untuk mengislamkan tanah Jawa yang orang-orang Jawa pada masa itu sudah melekat ke kesenangannya terhadap apa yang disebut sebagai wayang. Maka wayang kemudian menjadi media dakwah bagi para ulama awal untuk mengislamkan orang-orang Jawa. Selain itu juga ada gamelan. Jadi ada filosofi gamelan mengapa ning nong ningkung dan seterusnya itu. Itu adalah pola-pola awal bagaimana para ulama, para dai itu melakukan islamisasi dengan menceburkan diri atau masuk ke wilayah-wilayah budaya Jawa. Jadi dakwah awal Islam masuknya Islam ke kebudayaan Jawa adalah melalui jalur-jalur kultural, bukan melalui ekspansi. Sehingga Islam Jawa itu bercorak adaptif dan kompromis, bukan konfrontatif. Itu kata kunci. Bercorak adaptif dan kompromis dan tidak konfrontatif terhadap budaya lokal. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.